Transaksi syariah akad musyarakah. Pokok pembahasan yang pertama, pengertian akad musyarakah. Yang kedua, jenis akad musyarakah. Ketiga, dasar syariah. Yang keempat, penetapan akad nisbah dalam musyarakah. Yang kelima, perlakuan akuntansi. Yang keenam, ilustrasi kasus musyarakah. Pertama, pengertian. Menurut Al-Zalur Rahman, seorang deputi sekretari General di The Muslim School Trust, secara bahasa al-syirkah yang artinya al-khitlat atau percampuran atau persekutuan dua orang atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan atau tidak dapat dipisahkan. Istilah lain dari musyarakah adalah syarikah atau syirkah atau kemitraan. Menurut PSAK 106 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Musyarakah merupakan akad kerjasama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan. Dalam musyarakah, para mitra sama-sama menyediakan modal atau membiayai suatu usaha tertentu dan bekerjasama mengelola usaha tersebut. Yang kedua, jenis akad musyarakah. Syirka al-malik mengandung arti kepemilikan bersama yang keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama atau ke suatu kekayaan. Syirka al-uqud atau kontrak, yaitu kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Setiap mitra dapat berkontribusi dengan modal atau dana dan atau dengan bekerja sama serta berbagi keuntungan dan kerugian. Yang ketiga, dasar syariah. Sumber hukum akad musyarakah. Pertama, Al-Quran. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Quran Surat As-Sad ayat 24. Sunnah. Hadis Qudsi. Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, sepanjang salah seorang dari keduanya tidak berkhianat terhadap lainnya. Apabila seseorang berkhianat terhadap lainnya, maka aku keluar dari keduanya. Haji riwayat Abu Daud dan Al-Hakim dari Abu Hurairah. Yang keempat, penetapan akad nisbah dalam musyarakah. Pertama, pembagian keuntungan proporsional sesuai modal. Dengan cara ini, keuntungan harus dibagi antara para mitra secara proporsional sesuai modal yang disetorkan, tanpa pemandangan apakah jumlah pekerjaan yang dilaksanakan oleh para mitra sama atau tidak sama. Yang kedua, pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal. Dengan cara ini, dalam penentuan nisbah yang dipertimbangkan bukan hanya modal yang disetorkan, tetapi juga tanggung jawab, pengalaman, dan kompetensi atau waktu kerja yang lebih panjang. Yang kelima, perlakuan akuntansi PSAK 106. Perlakuan akuntansi untuk transaksi musyarakah akan dilihat dari dua sisi pelaku, yaitu mitra aktif dan mitra pasif. Mitra aktif adalah pihak yang mengelola usaha musyarakah, baik mengelola sendiri ataupun menunjuk pihak lain untuk mengelola atas namanya. Sedangkan mitra pasif adalah pihak yang tidak diikut mengelola usaha, atau biasanya adalah lembaga keuangan. Pada hakikatnya, pencatatan atas semua transaksi usaha musyarakah harus dipisahkan dengan pencatatan lainnya. Untuk memudahkan ilustrasi, kami akan membuat pencatat transaksi usaha musyarakah seolah-olah ditunjuk pihak lain untuk melakukan pencatatan akuntansi, walaupun pencatatannya masih di bawah tanggung jawab mitra aktif. Yang keenam, ilustrasi kasus musyarakah. Pak Ali adalah seorang pengusaha yang akan melakukan suatu proyek. Usaha tersebut membutuhkan modal sejumlah 100 juta rupiah. Ternyata setelah dihitung, Pak Ali hanya memiliki 50 juta rupiah atau 50% dari modal yang diperlukan. Pak Ali kemudian datang ke tempat sebuah bank syariah untuk mengajukan pembiayaan dengan skema musyarakah. Dalam hal ini, kebutuhan terhadap modal sejumlah 100 juta rupiah dipenuhi 50% dari nasabah dan 50% dari bank. Setelah proyek selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank. Seandainya keuntungan dari proyek tersebut adalah 2 juta rupiah, 20 juta rupiah, dan nisbah atau porsi bagi hasil yang disepakati adalah 50/50 atau 50% untuk nasabah dan 50% untuk bank. Pada akhir proyek, Pak Ali harus mengembalikan dana sebesar 50 juta rupiah, dana pinjaman dari bank, ditambah 10 juta rupiah
atau 50% keuntungan untuk bank.